Hai guys, thank you udah klik video ini. Jadi aku mau ajak kalian bahas kasus ini. Kasus yang naas banget ya. Soal apa yang terjadi sama satu keluarga di rumah ini, yang sempat terjadi di Aceh, yang cukup menggemparkan ya. Karena saking horornya soal apa yang dilakukan pelakunya ini. Makanya nih kasus ini harus banget kita bahas di sini, supaya bisa jadi pembelajaran dan renungan untuk kita semua. Dengan harapan ya kasus-kasus kayak gini jangan sampai terjadi lagi, terutama untuk kita-kita yang udah menjadikan kasus-kasus kayak gini sebagai pembelajaran. Oke lah, kayak gimana kisah dan kasusnya langsung aja kita bahas. Tapi kayak biasa sebelum kita lanjut ya, kita ritual dulu. Jadi siapkan minuman dan cemilan kalian, siapkan juga posisi ternyaman menurut kalian kayak gimana. Jadi kalau udah nyaman, udah santuy, nah jadi soal kasus ini, yuk kita bahas. Oh ya, sebelum mulai ke kasusnya ada pesan-pesan dulu nih. Nah, karena 2025 udah sebentar lagi, jadi udah pada siap-siap belum buat resolusi tahun depan yang spesifik. Kayak aku nih ya, goalsnya bisa dapat kebebasan finansial. Nah, jadi aku invest di Okta. Karena Okta adalah broker global berlisensi dengan lebih dari 40 juta akun trading aktif dan mencakup lebih dari 180 negara. Yang baru aja ngumumin promo tahun baru yang disebut Okta New Year. Yang mana mereka juga punya moto trading senyaman di rumah dari tanggal 2 sampai 27 Desember tahun 2024. Jadi yuk cek promo-promonya, karena ada bonus deposit 100% untuk klien baru yang mendaftar melalui situs Okta atau di aplikasi. Dan juga spread 15% lebih rendah untuk berbagai jenis aset. Dan undian berhadiah langsung yang diselenggarakan pada tanggal 26 Desember tahun 2024. Hadiahnya yaitu PlayStation, Xiaomi Pad, dan masih banyak lagi. Dan dapatin lot trade and win tambahan yang dijamin dan bisa ditukar dengan item menarik dengan melakukan trading selama periode promosi 3 minggu. Dan dapatkan satu lot trade and win tambahan buat setiap 5 lot yang diperdagangkan, selain 5 lot trade and win yang kayak biasa. Dan terima hingga 20 lot trade and win tambahan. Dan belanjakan lot kalian di Trade and Win Store buat klaim item fantastis. Dan ikutin juga giveaway tambahan di saluran Telegram Okta. Daftar dengan bot Telegram Okta dan kirimkan nomor akun trading kalian. Lakukan trading lot antara 2 Desember dan 22 Desember tahun 2024. Lakukan trading minimal 1 lot sebagai syarat bisa dapat hadiah 3 smartphone. Dan event giveaway juga itu disiarkan langsung di Telegram Okta. Jadi di promo tahun baru Okta bisa dapat profit pintar sambil merayakan liburan bersama keluarga. Jadi untuk trading senyaman di rumah, cek link di deskripsi buat join dan dapatkan hadiahnya di periode holiday tahun baru. Dan jangan lupa pakai kode Okta25 ya buat dapatin bonus deposit 100%. Oke lah, itu aja pesan-pesannya. Jadi sekarang langsung aja nih kita lanjut ke kasusnya. Irawati Nurdin yang awalnya tinggal dengan suami dan ketiga anaknya di rumah mereka yang ada di desa Ulimadon, Aceh Utara. Yang mana di desanya ya kehidupan mereka itu cukup sejahtera dan mereka juga emang dikenal sebagai keluarga yang cukup berada. Tapi karena adanya masalah kesehatan, suami Irawati pun harus berpulang ke Yang Maha Kuasa. Yang mana sejak inilah kebahagiaan di rumah mereka pun mulai memudar. Biarpun saat itu suaminya mewariskan hartanya untuk Irawati dan ketiga anak mereka berupa rumah yang menjadi tempat tinggal mereka dan juga beberapa petak tanah. Terus karena saat itu Irawati yang masih tergolong muda ya, ditambah dia yang sadar anak-anak yang masih membutuhkan sosok ayah untuk tumbuh kembang anak-anaknya. Jadinya setelah beberapa tahun menjanda, tepatnya di tahun 2016, Irawati pun menikah lagi tuh dengan lelaki lain yang akhirnya ya dari pernikahan ini Irawati pun dikaruniain satu anak lagi. Yang mana saat itu Irawati pun tinggal dengan suami barunya di rumah ini yang juga dengan keempat anak-anaknya. Yang mana awalnya ya rumah tangga baru Irawati pun ya itu sempat berjalan bebek aja, nggak ada masalah apapun. Tapi nggak lama kemudian Irawati dan suami barunya pun itu mulai sering ribut sampai akhirnya ya karena mereka yang merasa udah nggak ada kecocokan lagi, akhirnya mereka pun cerai dan hak asuh anak yang dilahirkan Irawati dari suami keduanya itu jatuh ke tangan Irawati. Jadinya sejak tahun 2017 Irawati pun kembali menjanda yang tinggal dengan keempat anak-anaknya di rumah peninggalan almarhum suami pertamanya. Terus setahun kemudian, tepatnya di tahun 2018, Irawati pun mulai kenal dengan lelaki lain yang bernama Aidil Saputra yang dia kenal dari Facebook. Yang mana Aidil ini itu berasal dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Yang saat itu ya Aidil ini itu sedang tinggal dan bekerja sebagai buruh bangunan di kota Banda Aceh. Biarpun mereka yang sama-sama berada di Aceh, tapi jarak mereka terbilang cukup jauh, yang berjarak sekitar 300 km atau 5,5 jam perjalanan naik bus. Di samping itu, setelah Irawati kenal dengan Aidil ya, tanpa dia ketahui, ternyata masa lalu Aidil ini tuh cukup kelam. Yang mana sebelumnya ya Aidil ini ternyata sempat menjadi preman selama bertahun-tahun di Jakarta. Yang intinya kehidupan dia sebelumnya emang cukup menyeramkan yang gak jauh-jauh dari kriminal. Nah tapi akhirnya ya Aidil pun
berobat dan sempat pulang ke kampung halamannya di Deli Serdang, Sumatera Utara, dan lanjut pindah dan tinggal ke Banda Aceh untuk bekerja sebagai buruh proyek demi meninggalkan masa lalunya yang kelam. Terus setelah kenal dan dekat dengan Irawati yang awalnya mereka cuma berkomunikasi via Facebook ya, disinilah Irawati pun langsung terbuka dan ceritain kayak gimana masa lalunya, dan juga ngakuin kalau dia udah punya 4 anak yang tinggal di rumah peninggalan suaminya. Karena tahu rumahnya yang gede, Aidil pun langsung tertarik dengan harapan ya dia bisa menikahi Irawati dan juga bisa ikut memiliki rumah mewah yang gede dengan masa depan yang indah. Jadinya Aidil pun terus menarik perhatian Irawati yang saat itu emang butuh sosok suami. Nah terus setelah mereka yang sama-sama suka, akhirnya ya mereka pun ketemuan dan langsung komit untuk membangun hubungan ke jenjang yang lebih serius lagi. Dan gak lama kemudian, tepatnya di bulan November yang masih di tahun 2018, Aidil pun ngebawa Irawati ke Deli Serdang, tepatnya ke kampung halamannya. Dimana di sana ya mereka pun memutuskan nikah secara siri, yang emang pernikahan mereka sama sekali nggak melibatkan pihak keluarga Irawati di Aceh. Terus setelah nikah, mereka pun langsung balik ke Aceh dan tinggal di rumah peninggalan suami pertama Irawati. Nah jadinya sejak ini ya Irawati pun itu mulai tinggal dengan Aidil dan juga keempat anak-anaknya. Yang awalnya ya kehidupan rumah tangga baru mereka pun itu nggak ada masalah apapun. Biarpun saat itu Aidil di sana cukup tertutup dan nggak bersosial dengan warga di desa Ulemadon. Nah karena ini ya tetangga dan warga di desanya pun itu mulai bertanya-tanya siapa sosok lelaki yang tinggal dengan Irawati yang saat itu dikenal sebagai janda. Karena saat itu ya warga emang gak ada yang tahu soal pernikahan mereka. Tapi setelah Irawati dan Aidil yang melapor soal kependudukan Aidil di sana dan juga menjelaskan mereka yang udah nikah siri, akhirnya ya warga pun mulai nerima rumah tangga baru Irawati di sana. Di balik itu Aidil pun jarang di rumah karena saat itu ya dia yang balik kerja ke kota Banda Aceh. Nah karena jarak Banda Aceh dari rumahnya yang memakan waktu kurang lebih sekitar semalaman menggunakan travel bus ya, jadinya Aidil pun pulang ya cuman seminggu sekali. Tapi setelah rumah tangga mereka berjalan selama beberapa bulan ya, masalah pun mulai muncul karena saat itu Aidil ini ngalamin kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari di rumah, yang ngebuat ya mereka pun itu mulai ngalamin kesulitan keuangan. Karena ini Aidil pun nyuruh Irawati menggadaikan 2 petak tanah milik mendiang suami pertamanya. Nah karena saat itu mereka yang emang sedang ngalamin kesulitan keuangan dan gak ada pilihan lain lagi ya, akhirnya Irawati pun setuju dan mereka pun langsung menggadaikan 2 petak tanah warisan suaminya. Tapi setelah uang hasil gadainya pun habis ya, masalah pun muncul lagi yang justru makin membengkak. Karena saat itu bukan cuma kebutuhan sehari-hari yang mereka pikirkan, tapi tanah yang udah digadai juga harus ditebus. Karena masalah ini Irawati dan Aidil pun itu mulai sering bertengkar di rumah. Dimana disinilah ya sikap asli Aidil pun itu mulai kelihatan. Karena setiap mereka bertengkar ya, Aidil ini tuh mulai sering emosi sampai membentak Irawati dengan kata-kata kasar. Bahkan yang lebih seremnya nih ya, saat sedang marah dan emosi, Aidil ini sempat ngancam akan menghabisi Irawati dan anak-anaknya. Yang saat itu Irawati dan anaknya yang dengar ancaman itu nggak tahu kalau sebenarnya itulah pertanda soal hal yang nggak pernah terbayangkan akan terjadi di rumah mereka. Terus makin kesini pertengkaran mereka pun mulai makin intens dan Aidil pun mulai berani main tangan yang ngebuat ya Irawati pun mulai ketakutan dan berujung minta diceraikan. Yang mana ini pun ngebuat Aidil langsung terdiam karena takut terusir dari rumah itu dan takut enggak kebagian harta warisan peninggalan mendiang suami pertama Irawati. Jadinya Aidil pun mulai ngebaikin Irawati. Nah setelah Irawati luluh ya, Aidil pun langsung membujuk Irawati untuk menjual rumah dan seluruh harta peninggalan mendiang suaminya untuk ngajak Irawati pindah dan melanjutkan hidup baru mereka di Deli Serdang yang sebagai kampung halaman Aidil ini, dengan bujukan dan janji-janji manis soal masa depan mereka di sana. Irawati yang udah luluh pun langsung setuju asalkan keempat anaknya juga dibawa dan Aidil pun gak keberatan. Tapi saat mereka yang sedang berusaha menjual seluruh hartanya, ternyata harus ada persetujuan dari pihak keluarga suami pertamanya. Karena ini mereka pun langsung mendatangi rumah adik kandung dari suami pertamanya yang juga tinggal di desa itu, pastinya untuk minta tanda tangan persetujuan. Tapi pihak keluarga suami pertamanya yang denger ini ya itu langsung kaget dan pastinya nolak dan langsung menasihati Irawati kalau rumah dan seluruh harta peninggalan mendiang suaminya jangan dijual karena itu untuk menjamin kehidupan Irawati dan anak-anaknya di masa depan. Apalagi saat itu pihak keluarga juga ternyata udah tahu kalau sebelumnya Irawati dan Aidil udah menggadai tanah yang sampai saat itu juga belum mereka tebus. Dan yang ngebuat mereka kecewa ya, Irawati menggadaikan tanah itu tanpa sepengetahuan pihak keluarganya. Karena keluarga yang gak setuju, ini pun ngebuat Aidil emosi itu sampai sempat ngancam akan menghabisi adik mantan suami Irawati kalau mereka tetap gak ngizinin. Tapi adik suaminya pun gak gentar dan tetap nolak menandatangani persetujuannya demi kesejahteraan anak-anak Irawati yang dianggap juga berhak atas itu semua. Terus di rumah semenjak ditolak tadi ya, Aidil pun mulai balik kayak sebelumnya yang sering marah-marah dan emosi dan menjadikan Irawati sebagai pelampiasnya. Irawati yang gak tinggal diam dengan sikap kasar Aidil juga mulai berani menjawab dan ngelawan, yang mana ini pun ya selalu berujung jadi pertengkaran mereka di rumah. Dan buntut dari kemarahannya, Aidil pun
lagi dan lagi ancam akan menghabisi Irawati dan anak-anaknya di rumah itu, yang seolah menunjukkan apa yang ada di dalam pikirannya saat itu. Yang naasnya ya, dan yang paling disayangkan, semuanya pun benar-benar terjadi. Jadi 2 minggu kemudian, yang mana saat itu udah memasuki hari pertama bulan Ramadan, tepatnya di tanggal 6 Mei tahun 2019, awalnya kehidupan rumah tangga mereka pun itu sempat balik normal lagi. Yang mana di hari itu karena hari pertama puasa ya, tepatnya di sore harinya, mereka pun itu sempat bersih-bersih rumah. Yang mana saat itu ya, Rizky, anak pertama Irawati yang udah berusia 15 tahun, itu membersihkan pekarangan rumah yang dibantu kedua adiknya yaitu Zikra dan Zikri. Sedangkan Irawati dan Aidil itu masak di dapur untuk persiapan buka puasa sambil menjaga anak bungsu Irawati ini yang bernama Yazid yang saat itu masih berusia 1,5 tahun. Terus menjelang buka puasa, Yulianti, adik kandung Irawati pun itu sempat datang bertamu ke rumah mereka untuk buka puasa bersama. Yang awalnya ya semuanya normal-normal aja, dan mereka pun sempat buka puasa bersama di rumah. Terus malamnya di sekitaran jam setengah 10 malam, Yulianti pun pamit pulang. Nah tapi sebelum dia pulang ya, Yazid, anak bungsu Irawati pun sempat nangis merengek minta ikut sama Yulianti, yang seolah itu pun semacam pertanda. Karena kalau seandainya Yazid dan Irawati saat itu ikut Yulianti pulang ke rumahnya, mungkin ngikutin kemauan Yazid yang merengek ya, mungkin malam itu mereka akan selamat tuh dari apa yang akan terjadi di rumah mereka malam itu. Tapi di situ mereka cuman berusaha nenangin Yazid yang nangis, dan setelah itu ya Yulianti pun pulang sendirian. Terus beberapa jam kemudian, tepatnya di jam setengah 12 malam, Rizky, anak pertama Irawati pun pamit pergi ke munasah atau musola yang ada di desanya untuk ngikutin kegiatan tadarusan yang sebagai aktivitas warga di sana saat bulan Ramadan, khususnya untuk anak laki-laki. Nah jadi ya setelah dia pamit, di situlah terakhir kalinya nih Rizky ini ngelihat ibu dan adik-adiknya. Setelah itu di jam 12 malam, Irawati dan Aidil pun ngobrol di lantai 2 rumahnya. Dimana di situ ya Irawati ini tuh sempat minta uang sebesar 6 juta tuh ke Aidil untuk kebutuhan sekolah anak-anaknya dan juga untuk biaya persiapan menyambut lebaran. Tapi Aidil penolak ngasih uang, yang ngaku cuma punya uang 500 ribu. Nah tapi karena kebutuhan biaya untuk sekolah anak yang saat itu udah mendesak ya, ini pun ngebuat Irawati kesel. Yang lagi dan lagi mereka pun berdebat yang berujung bertengkar. Karena kesel, Irawati pun pergi ke dapur yang ada di lantai 1 rumahnya untuk nyuci piring. Nah gak lama kemudian ya Aidil pun nyusul ke dapur untuk membujuk Irawati. Nah bukannya membaik, malah mereka berdebat dan bertengkar lagi di dapur. Sampai akhirnya disitulah di ujung pertengkaran mereka ini ya, Aidil yang udah emosi langsung menghabisi Irawati dengan menggunakan pisau lipat yang diambil dari tasnya. Sampai Irawati pun terjatuh ke lantai dengan kondisi yang menyeramkan, yang udah nggak bernafas lagi. Sedangkan ketiga anak Irawati yang saat itu sedang ada di kamar mereka yang ada di lantai 2 ya, juga dengar suara gaduh dan teriakan ibunya di bawah. Nah karena ini ya Zikra dan adiknya nih ya si Zikri itu langsung turun ke bawah untuk ngecek apa yang terjadi. Dan disitulah mereka pun kaget sampai nangis histeris ngelihat ibunya yang udah terbaring di lantai dengan kondisi menyeramkan. Karena ini Zikra pun nyuruh adiknya ya si Zikri lari ke atas ambil HP untuk hubungin keluarga mereka dan sembunyi. Sedangkan Zikra itu masih di tangga yang berencana nahan supaya Aidil nggak ngejar adiknya ke atas. Sedangkan Aidil yang sadar kalau aksinya dilihat langsung sama anak-anaknya Irawati ya, dia pun langsung beralih ke Zikra dan juga menghabisi Zikra di tangga. Sedangkan Zikri yang udah lari ke atas yang sedang berusaha menghubungi keluarganya itu langsung lari dan sembunyi ke jemuran yang ada di balkon lantai 2 karena ketakutan dengar suara langkah kaki di tangga. Karena saat itu Aidil mulai naik ke lantai 2 untuk nyari Zikri dan Yazid. Dan di waktu yang bersamaan ya, Yazid yang masih berusia 1,5 tahun yang masih nggak tahu apapun sambil nangis tiba-tiba keluar kamar nyariin ibunya dan langsung turun ke bawah. Karena ini Aidil pun turun ke bawah, yang awalnya ya dia itu sempat berusaha nenangin Yazid yang nangis di sebelah tubuh ibunya. Karena Yazid yang nggak mau tenang, sedangkan Aidil yang mulai panik karena Yazid nggak berhenti nangis ya, jadinya Yazid pun dia eksekusi juga. Nah setelah itu ya tubuhnya dia tenggelamin di bak yang ada di kamar mandinya. Setelah itu Aidil pun naik ke lantai 2 lagi yang berusaha nyari Zikri yang udah sembunyi. Nah tapi karena saat itu yang udah deket waktunya sahur ya, Aidil pun itu langsung bergegas nyiapin peralatan dan baju-bajunya ke tas untuk melarikan diri saat itu juga. Tapi sebelum pergi dia pun sempat ngunci semua pintu yang ada di rumah, termasuk pintu yang ada di lantai 2 dan juga pintu utama di lantai 1. Nah setelah itu ya dia pun langsung melarikan diri ke kota Banda Aceh menggunakan bus travel. Zikri yang saat itu sembunyi di tempat jemuran yang ada di balkon lantai 2 yang tahu kalau Aidil udah pergi ya,
Jadinya dia pun baru berani berencana turun ke lantai 1. Yang ternyata ya pintu akses masuk ke lantai 2-nya itu udah terkunci. Jadinya dia nggak bisa masuk ke rumah. Karena ini Zikri pun sampai nekat lompat dari balkon lantai 2 rumahnya yang setinggi 5,5 meter. Sampai kakinya pun terkilir. Nah dengan keadaan terpincang-pincang ya, dia pun itu langsung lari minta bantuan ke tetangga dan warga di sana. Setelah dapat bantuan, Zikri pun langsung ceritain soal apa yang terjadi di rumahnya. Nah warga yang kaget pun ya langsung ngelapor soal ini ke pihak kepolisian di sana. Nah setelah itu mereka pun rame-rame mendatangi rumahnya, yang saat itu ternyata pintu rumahnya udah kekunci. Jadinya warga pun naik menggunakan tangga kayu ke balkon rumahnya dan mendobrak pintu di atas. Nah setelah itu barulah warga dan polisi pun masuk ke rumah itu. Setelah masuk mereka pun kaget karena nemuin Zikra yang udah terbaring di tangga dengan kondisi menyeramkan yang udah gak bernafas lagi. Nah setelah itu ya di lantai 1 mereka pun lagi-lagi dikagetkan nemuin Irawati yang juga terbaring di lantai yang juga udah gak bernafas lagi. Terus mereka yang tahu kalau Irawati punya anak bungsu yang masih balita yaitu Yazid ya. Jadinya mereka pun langsung nyariin Yazid dengan penuh kepanikan dan harapan semoga Yazid masih selamat. Nah tapi ya semuanya terdiam setelah mereka nemuin Yazid di bak kamar mandi. Sedangkan Rizky, anak pertama Irawati yang saat itu sedang tadarus di musola desanya, yang dengar kabar ini pun langsung pulang. Dan betapa kagetnya dia tuh pas ngelihat rumahnya yang udah rame. Apalagi setelah tahu soal apa yang terjadi dengan ibu dan kedua adiknya di rumah. Karena ini pihak keluarga dan warga di sana pun langsung menenangkan Rizky dan Zikri karena cuma mereka tuh yang selamat. Sedangkan tubuh Irawati dan kedua anaknya yang gak selamat ya saat itu juga langsung dilarikan ke rumah sakit umum Cutmutia yang ada di kota Luxmawi untuk diautopsi. Sedangkan di balik itu pihak kepolisian pun langsung melakukan olah TKP di rumah Irawati. Nah terus setelah mereka dapat kabar ya kalau pelakunya adalah suami siri Irawati yang saat itu udah melarikan diri, jadinya pihak kepolisian di sana pun langsung melakukan pengejaran. Gak butuh waktu lama, besoknya nih ya tepatnya di tanggal 7 Mei tahun 2019, polisi yang udah dapat info kalau Aidil ternyata melarikan diri ke Banda Aceh langsung melakukan pengejaran ke sana. Yang akhirnya Aidil pun berhasil ditangkap di Banda Aceh, tempatnya di Lambaro, tempat pemberhentian bus yang saat itu berencana mau melarikan diri ke Medan. Tapi saat dilakukan penangkapan, Aidil ini sempat berusaha melawan dan melarikan diri. Yang akhirnya ya polisi pun terpaksa melumpuhkannya dengan menghadiahi timah panas di kakinya. Terus setelah ditangkap dan dilumpuhkan ya, Aidil pun sempat-sempatnya pura-pura kerasukan. Yang seolah-olah aksi kejinya itu ya itu karena ada sesuatu yang masuk ke tubuhnya yang ngaku kalau dia tuh nggak sadar melakukan itu semua. Tapi ya itu pun nggak bertahan lama karena setelah dia ini diperiksa lebih lanjut dan pastinya diinterogasi ya, akhirnya dia pun baru mengakui dan menceritakan semuanya. Sedangkan di sisi lain saat itu warga di desa Ulemadon Aceh Utara yang heboh dan pastinya geram dengan Aidil yang sebagai pelaku dari kasus yang benar-benar menghebohkan seluruh warga di sana, langsung membentangkan kain putih di rumah Irawati dengan tulisan yang berisi tuntutan supaya Aidil ini bisa dihukum setimpal dari apa yang udah dia lakukan. Ini benar-benar gak manusiawi. Dan syukurnya tuntutan itu pun dikabulkan karena akhirnya ya di tanggal 10 Desember tahun 2019 saat Aidil ini menjalankan persidangannya di Pengadilan Negeri Luxukun Aceh Utara, majelis hakim pun menjatuhi hukuman matoy untuk Aidil. Yang saat itu ya di pengadilan dia pun cuman bisa pasrah karena sadar kalau hidupnya saat itu udah selesai. Karena sejak itu di sisa hidupnya ya dia cuman nunggu eksekusinya dalam tahanan. Yang pastinya ya di dalam sana juga dengan kasus dia kayak gini ya mungkin aja dia pun disambut ramah sama tahanan-tahanan lain di dalam. Ya itulah pembalasan yang impas sih menurut aku. Tapi apapun itu ya, semoga dari kasus ini ada pembelajaran yang bisa kita petik supaya kedepannya kasus-kasus kayak gini jangan sampai terjadi lagi, terutama untuk kita-kita yang udah menjadikan kasus-kasus kayak gini sebagai pembelajaran dan renungan kita semua. Oke lah, sampai sini aja pembahasan kita soal kasus ini. Sampai ketemu di kasus-kasus selanjutnya karena aku udah siapin beberapa kasus yang kayaknya harus kita bahas di sini juga. Oke lah, aku Rizka Wadiono. Bye bye.